Di tengah memanasnya perang Israel dan Hamas, Amerika Serikat semakin gencar memindahkan aset militernya. Pada Selasa 10 September kemarin, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Timur Tengah. Informasi tersebut dibenarkan Sekretaris Pers Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder. Ia menyebut USS Georgia ditempatkan ke wilayah operasi Komando Pusat Amerika atau CENTCOM. Kapal selam itu dipindahkan atas perintah Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada Agustus lalu. Alasannya untuk menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Selain USS Georgia, Pentagon juga mengerahkan aset militer lain dalam upaya melindungi Israel. Kapal induk USS Abraham Lincoln tiba di Timur Tengah pada akhir Agustus lalu. Kehadiran kapal ini menambah kekuatan Amerika karena sebelumnya USS Theodore Roosevelt sudah berada di sana. Saat ini terdapat sekitar 40.000 personel militer Amerika di wilayah CENTCOM. Ryder menegaskan bahwa Pentagon akan terus memantau situasi di Timur Tengah dan membantu Israel jika terjadi serangan. Pemerintah Kanada telah menangguhkan sekitar 30 izin pengiriman senjata ke Israel. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan pihaknya telah memerintahkan peninjauan ulang terhadap semua kontrak pemasok senjata ke Israel, tak terkecuali anak perusahaan Amerika Serikat di Kanada. Joly menyebut 30 izin ekspor yang ditangguhkan itu sebenarnya telah disetujui sebelum larangan diberlakukan pada Januari lalu. Tujuannya untuk menghentikan penjualan senjata baru yang berpotensi digunakan dalam konflik di Gaza. Kanada dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, negara yang menyediakan bantuan militer senilai miliaran dolar kepada Israel setiap tahunnya. Namun pada Januari lalu, negara tersebut dikecam karena berencana menghentikan pengiriman senjata baru ke Israel. Secara historis, Israel telah menjadi penerima utama ekspor senjata Kanada. Menurut data pemerintah, nilai senjata yang diekspor ke Tel Aviv pada tahun 2022 mencapai 37,8 miliar rupiah. Iran bersumpah akan membalas Jerman, Inggris, dan Perancis atas tuduhan pengiriman rudal balistik ke Rusia. Menurut Iran, tuduhan yang dibuat ketiga negara tersebut adalah propaganda palsu dan menyesatkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menyebut Jerman, Inggris, dan Perancis berusaha mengalihkan perhatian dunia. Mereka secara teratur mengirim senjata ke Israel, namun tak terima jika Iran mempersenjatai Rusia. Padahal Kanani sudah berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak pernah ikut campur dengan konflik Rusia-Ukraina. Apalagi mengirim rudal balistik ke Moskow seperti yang dituduhkan negara barat. Kanani menggambarkan sikap tersebut sebagai standar ganda barat terhadap hak asasi manusia. Meski tuduhan sudah dibantah, Jerman, Inggris, dan Perancis tetap menjatuhkan sanksi kepada Iran. Sanksi tersebut berupa pembatalan perjanjian layanan udara bilateral dengan Iran Air. Tak tinggal diam, Iran berencana mengambil tindakan untuk membalas Jerman, Inggris, dan Perancis. Pasalnya, tuduhan palsu yang dibuat telah merugikan negaranya hingga berujung dijatuhi sanksi. Israel dilaporkan telah mendesak Amerika Serikat untuk membuat Afrika Selatan membatalkan gugatan di Mahkamah Internasional atau ICJ. Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melanggar konvensi genosida atas operasi militernya di Gaza. Laporan tersebut diterbitkan surat kabar Axios pada Selasa 10 September 2024. Kementerian Luar Negeri Israel disebut telah meminta anggota Kongres Amerika untuk bergerak. Tujuannya agar Afrika Selatan mengubah kebijakannya terkait Israel di pengadilan. Zionis menggunakan kesempatan ini karena sejumlah diplomat Afrika Selatan bekerja di Washington. Mereka membangun narasi bahwa melanjutkan gugatan di ICJ berarti sama saja dengan mendukung Hamas. Selain itu juga akan berdampak pada hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Namun, desakan dari Israel dinilai tidak akan mempan,
karena Washington ingin mempertahankan hubungannya dengan Afrika Selatan untuk melawan pengaruh Rusia dan China. Sejauh ini sudah ada 13 negara yang menggugat Israel atas tuduhan genosida di Gaza ke ICJ. Afrika Selatan mengawali tindakan tersebut disusul Spanyol, Belgia, Mesir, hingga Turki. Sebuah helikopter milik Angkatan Udara Israel jatuh di Rafah, Gaza Selatan pada Rabu 11 September dini hari. Akibatnya, 2 tentara dilaporkan tewas dan 7 lainnya terluka. Mengutip laporan The Times of Israel, helikopter yang jatuh berjenis UH-60 Black Hawk dari skuadron ke-123. Insiden bermula saat helikopter berangkat ke Rafah untuk mengevakuasi seorang teknisi yang terluka pada Selasa malam. Namun saat hendak mendarat pada Rabu dini hari, helikopter justru menghantam tanah di dekat kamp tentara. Militer Israel telah melakukan penyelidikan awal terkait jatuhnya helikopter tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa helikopter jatuh bukan karena tembakan musuh, sebab kecelakaan terjadi saat helikopter sudah terbang rendah untuk mendarat. Selain menewaskan tentara, insiden ini juga membuat helikopter rusak parah. Seluruh penumpang yang terluka kini sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Saat ini militer Israel juga masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab helikopter jatuh saat mendarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.